Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas review analisis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Fani Nazifah Harefa dari kelas P2K Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, untuk motivasi isunya yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Selanjutnya untuk research gap-nya yaitu economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan oleh Dewi dan Wirasadana tahun 2017. Selanjutnya untuk fenomenanya yaitu dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base Usman tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN oleh Daerah Sari tahun 2018. Untuk bagian ini tidak ada kritik, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi isu penelitian, research gap, dan fenomenanya dengan baik. Selanjutnya artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu oleh Putu Kusuma dan Lestari tahun 2014. Corporate Social Performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atau prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan oleh Wood tahun 1991. Selanjutnya, corporate sustainability yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan atau International Institute of Sustainable Development Deloitte and Touch tahun 1992. Untuk bagian ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi di dalam penelitian ini. Selanjutnya, yang menjadi novelty dari penelitian ini yaitu adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaan yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Kritik dari saya tidak ada, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan novelty yang menjadi penelitiannya. Selanjutnya, research question atau rumusan masalah dari artikel penelitian ini yaitu yang pertama ada apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Lagi-lagi untuk bagian ini tidak ada kritik, karena peneliti sudah cukup menjelaskan perumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga mempermudah kita.
Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Pada bagian ini, peneliti mengkonsep secara implisit tujuan penelitiannya dalam hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan dan hipotesis dibuat dalam bagian yang berbeda atau terpisah. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini yaitu, dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Peneliti juga membandingkan hasil penelitiannya dengan peneliti sebelumnya, bahwa variabel bisnis strategi berpengaruh positif dan corporate social performance, blockchain, dan corporate sustainability tidak berpengaruh. Kritik untuk bagian ini yaitu, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu pada economic performance. Selanjutnya, grand teori ini digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada stewardship theory. Menurut Donaldson and Davis tahun 1991, teori stewardship merupakan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua ada teori accounting positif atau teori akuntansi positif, berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga yaitu stakeholder theory, merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Untuk bagian ini tidak ada kritik, peneliti sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan di dalam artikel penelitian ini. Selanjutnya, keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, yang pertama, pada hubungan stewardship teori dalam penelitian ini, pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, hubungan teori akuntansi positif pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini yaitu, pada pengungkapan Sustainability Report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Tidak ada kritik pada bagian ini, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk kerangka konseptualnya, di sini sudah dibikin, penelitinya tidak menggambarkan kerangka konseptual. Variabelnya hanya bisa kita kenali secara implisit. Kerangka konseptual ini juga kita bikin sendiri. Selanjutnya, yang menjadi hipotesis di penelitian ini yang pertama yaitu corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Hipotesis yang ketiga yaitu blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance.
Untuk kritik juga peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis 1, 2, 3, dan 4 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama pada rancangan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional variabel dan pengukurannya, pada variabel independen ada economic performance, dipresentasikan dengan ukuran market base. Selanjutnya untuk variabel independen, yang pertama ada corporate social performance itu sebagai X1, bisnis strateginya sebagai X2, dan blockchain-nya itu sebagai X3, serta corporate sustainability-nya itu sebagai X4. Kritik dari saya yaitu peneliti menggambarkan pendekatan penelitian yang digunakan secara implisit, sedangkan definisi operasional variabel dan pengukurannya telah dijelaskan secara eksplisit dan detail. Untuk teknik penarikan sampelnya sendiri, ada yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, terpilih 17 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Kritik dari saya, tidak ada, peneliti sudah menjelaskan teknik penarikan sampelnya secara eksplisit. Selanjutnya pada unit analisis, data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi EPIOS versi 9.0. Lalu jenis datanya yaitu adalah data sekunder dengan metode dokumentasi. Data didapat dari semua catatan dan dokumen perusahaan, serta laporan keuangan melalui website www.idx.co.id. Selanjutnya pada uji kelayakan model, menggunakan uji F dengan HO model tidak fit dan HA itu model fit. Selanjutnya untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penelitian penilaian diantaranya yaitu analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Mungkin udah cukup jelas persamaan regresinya. Lalu selanjutnya untuk pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesisnya. Nah, di sini ada gambarnya teman untuk statistik deskriptif. Lalu untuk uji kelayakan modelnya yaitu dari hasil penelitian F statistiknya sebesar 4,66620, sementara F tabelnya sebesar 2,49. Dengan demikian, F statistiknya itu lebih besar daripada F tabel, dan nilai probability F statistiknya adalah 0,0 lebih kecil dari A-nya yaitu 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya pada hasil uji hipotesis, dari perhitungan tabel dapat dilihat bahwa keempat variabel di atas yaitu variabel corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya simpulannya yaitu variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dan yang terakhir, variabel corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk bagian ini juga sama teman-teman, belum ada kritiknya dari saya.
Selanjutnya untuk keterbatasan yaitu periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing, seperti USD. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Dan yang terakhir, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada variabel independen dan variabel dependen dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Tidak ada komentar juga dari saya untuk bagian ini karena menurut saya sudah cukup jelas. Terakhir untuk implikasi yaitu bagi perusahaan, seharusnya perusahaan lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan. Dan untuk investor, sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan, bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain, seperti halnya laporan arus kas. Apakah arus kas aktivitas operasional perusahaan tersebut itu baik? Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas periode penelitian. Yang kedua, diharapkan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Dan yang ketiga, diharapkan menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Tidak ada kritik juga untuk bagian ini, teman-teman ya. Nah, mungkin untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.